Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mendengar kisah luar biasa tentang manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Yuk kita simak perjalanan hidup beliau dari kecil hingga wafat. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari kisah ini. Sebelum dilanjut, subscribe dulu agar saya tambah semangat. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi di bulan Rabiul Awal. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sayangnya ayah beliau wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi sejak kecil beliau sudah menjadi yatim. Setelah lahir, Nabi kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Tapi saat usia 8 tahun, kakeknya juga wafat. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Walaupun hidup dalam keterbatasan, beliau tumbuh menjadi anak yang jujur, amanah, dan disukai banyak orang. Saat remaja, Nabi Muhammad sudah mulai bekerja. Beliau ikut berdagang bersama pamannya dan dikenal sangat jujur. Karena kejujurannya, masyarakat Mekah memberi beliau julukan Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Sifat baik beliau membuat seorang saudagar kaya bernama Khadijah tertarik untuk mempekerjakannya. Dan setelah beberapa waktu, Khadijah akhirnya melamar Nabi Muhammad untuk menikah. Saat itu Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira, mencari ketenangan dan merenung. Di sanalah beliau mendapat wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Kata pertama yang disampaikan Jibril adalah, Iqra, artinya bacalah. Itulah awal mula kenabian Muhammad SAW. Tugas beliau mulai berat, yaitu menyampaikan kebenaran Islam di tengah masyarakat yang terbiasa menyembah berhala. Banyak yang menolak, bahkan memusuhi beliau. Namun beliau tetap sabar dan tidak pernah membalas dengan keburukan. Dalam menyebarkan Islam, Nabi Muhammad mendapat banyak cobaan. Umat Islam disiksa, dihina, bahkan dipulaukan. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Yang paling menyakitkan, dua orang terdekatnya wafat di tahun yang sama. Istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tahun itu disebut tahun kesedihan. Namun di tengah kesedihan itu, Allah menghibur Nabi dengan peristiwa luar biasa. Isra Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Di sana, beliau mendapat perintah sholat 5 waktu. Karena tekanan di Mekah makin berat, Allah perintahkan Nabi dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan sekadar pindah tempat, tapi juga awal berdirinya peradaban Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat yang damai dan adil. Beliau menyatukan kaum muhajirin pendatang dan ansyar penduduk asli. Di sana juga Islam berkembang pesat dan makin banyak yang masuk Islam. Selama di Madinah, umat Islam beberapa kali menghadapi peperangan, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Nabi Muhammad selalu menekankan, jika bisa damai, jangan pilih perang. Dan saat harus berperang, beliau mengatur agar tidak ada yang menyakiti orang tua, anak-anak, dan wanita. Hingga akhirnya umat Islam bisa kembali ke Mekah tanpa perang melalui peristiwa Fathu Makkah. Nabi masuk kota Mekah dengan rendah hati, tak ada balas dendam. Justru beliau berkata kepada orang-orang Quraisy yang pernah memusuhinya, hari ini aku maafkan kalian semua. Di tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad menunaikan haji terakhir yang dikenal dengan Haji Wada, haji perpisahan. Di sana beliau menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh. Salah satu pesannya, wahai manusia, aku tinggalkan dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Selama kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Beberapa bulan setelahnya, Nabi jatuh sakit. Beliau wafat pada usia 63 tahun di rumah Aisyah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Umat Islam sangat kehilangan karena sosok yang mereka cintai telah pergi. Tapi ajaran beliau tetap hidup hingga sekarang. Itulah kisah singkat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dari kecil yang yatim, remaja yang jujur, hingga menjadi nabi dan pemimpin umat. Beliau bukan hanya panutan dalam agama, tapi juga dalam akhlak dan kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa meneladani sifat beliau yang sabar, jujur, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.